Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat untuk kita semua, dan juga tentunya nikmat bahagia sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan baik, pemirsa, karena itu menjadi salah satu modal kita menjalani hidup ya. Dan senang sekali pada kesempatan ini saya Irma dapat kembali menyapa Anda kali ini dalam talk show Merajut Indonesia Unggul dan Berkemajuan. Nah, pemirsa, kita tahu bahwasanya memang Muhammadiyah sendiri selalu memiliki keinginan begitu ya, harapan, cita-cita, dan langkah-langkahnya ini selalu kepada menuju Indonesia berkemajuan. Untuk itu kita akan berbincang terkait langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah khususnya untuk mencapai cita-cita Indonesia berkemajuan. Sudah bersama dengan saya kali ini ada Prof. Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. sekali Prof, Masya Allah. Harus. Ini kalau orang tanya ini minum apa, makanannya apa, ini ya. Ini kayak boleh ini nanti dibagikan tips-tipsnya. Tampak sehat dan bugar di tengah aktivitas yang sangat padat, betul ya Prof ya? Ya, kuncinya bahagia aja. Nah, benar. Kuncinya Masya Allah. jalani segala sesuatu dengan suka, Ya. dengan keikhlasan. Insya Allah semuanya akan terasa ringan. Masya Allah, Alhamdulillah. Terbukti ya pemirsa ya, ini lewat senyumannya saja beliau memang sangat nampak mencintai aktivitasnya begitu ya. Baik Prof. Mukti, dan sudah ada di samping Prof. Mufti juga. Kali ini saya bersama dengan Bapak Arif Mujahidin selaku Corporate Communication Director dari Danone Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ingin kalah dengan Prof. Mufti, tetap semangat Pak Arif, Masya Allah. harus nyontoh ya, Harus sibuk. menyontoh ya. Saya masih segar kita, jadi ya harus tetap segar. Bagaimana aktivitas Ramadan kali ini, Pak Arif? Alhamdulillah padat merayap ya, sama mungkin ya, karena kita tetap produk-produknya memang dibutuhkan masyarakat, kemudian banyak kegiatan lain, kegiatan sosial, dan itu harus berjalan ya. Kita harus melakukan kebaikan buat kemajuan bangsa ini. Justru di bulan yang penuh barokah ini tidak menjadi ancaman kita jadi lemes gitu ya, nggak jadi malah kita jadi takut nih, aduh. Tapi kan kalau panas terik ini luar biasa ya di bulan ini ya, Prof. Iya, memang ini dampak dari global warming kan, pemanasan global, dan juga sebagian juga saya kira ini transisi dari musim hujan ke musim kemarau ya. Ini kan sudah akhir April. Kalau pakai siklus lama itu kan kita masih Oktober, April, Oktober. Nah, April, Oktober itu sudah mulai masuk ke siklus musim kemarau ya. Walaupun kata para ahli lingkungan kan sekarang ini sudah nggak normal lagi karena kita mengalami tidak hanya krisis iklim, tapi sudah ancaman yang serius ya. Sehingga kita semua memang harus mulai menyiapkan diri dengan stamina fisik yang kuat itu supaya tetap bisa sehat. Betul. Sebab begitu kita staminanya drop di suhu yang overheat begini ya, kita bisa mengalami berbagai macam masalah kesehatan. Setuju banget sama Prof. Ini bicara tentang global warming ini udah menjadi ancaman kita yang harus segera kita sadarkan diri kita ya, Pak Arif, begitu ya. Bahwa memang di era sekarang ini kalau bicara iklim siklus, ini tadi dibicarakan sama Prof, udah nggak ada Prof kayaknya deh. Kita bicara yang berber itu nanti bakalan jadi mungkin musim hujan dan sebagainya. Kayaknya belum tentu juga. Jadi kapanpun nih kita harus dalam selalu kondisi siap. Nah, tapi bicara langkah-langkah kesiapan diri, tentunya kita memerlukan langkah-langkah yang baik untuk mencapai kemajuan. Begitu ya Prof, seperti langkah-langkah Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan. Nah, ini boleh dijelaskan kembali Prof. Indonesia berkemajuan adalah cita-cita Muhammadiyah. Seperti apa? Saya kira kalau kita lihat secara historis, istilah kemajuan itu sudah mulai dimunculkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika Muhammadiyah itu berdiri. Ada yang sifatnya personal statement, pernyataan pribadi beliau, misalnya pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para muridnya itu, dadiyo kiai sing kemajuan. Ada istilah itu. Betul. Mohon maaf ini pakai bahasa Jawa para pemirsa, tapi saya terjemahkan ya itu, saya baru meminta tolong terjemahkan Prof. Jadi jadilah kiai yang berkemajuan. Nah, konteksnya pada waktu itu kan Muhammadiyah mengintrodusir, mengenalkan sistem pendidikan dan sistem gerakan yang memang berbasis Islam, tetapi terbuka terhadap hal-hal baru yang
membawa organisasi itu menjadi lebih baik, Oke. lebih maju lagi. Kemajuan pada konteks pada waktu itu dikaitkan dengan bagaimana kita ini harus bersiap untuk membuka diri dan mempelajari hal-hal yang membawa kita lebih maju, walaupun mungkin ya hal-hal itu berasal dari Barat. Pada waktu itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan paling tidak pada sisi pendidikan itu pembaharuan dalam 3 ranah ya. Yang pertama adalah Kiai Ahmad Dahlan mengenalkan satu sistem pendidikan yang mengkombinasikan antara pesantren dengan sekolah dalam bentuk madrasah. Jadi ada yang kita sebut dengan pembaruan kelembagaan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah pembaruan kurikulum ya. Pembaruan kurikulum itu dilakukan di sekolah Muhammadiyah juga di madrasah Muhammadiyah. Di sekolah Muhammadiyah, kalau sekolah model Belanda dulu itu kan tidak ada pelajaran agama. Nah, tapi di sekolah Muhammadiyah pelajaran kurikulum ala Belanda itu diajarkan tapi ditambah pelajaran agama. Sedangkan di model madrasah Muhammadiyah dulu kan didirikan namanya Madrasah Qismul Arqa ya. Itu diajarkan ilmu-ilmu agama tapi juga diajarkan ilmu umum. Sehingga ada pembaruan kurikulum tuh, supaya umat ini lebih menguasai ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Jadi istilahnya kalau saya pinjam istilahnya Oma Irama itu, membaca Quran juga bisa, membaca Quran juga bisa. Gitu. Karena ada orang yang baca Quran bisa, Quran buta huruf. Ada yang pada waktu itu ya, Qurannya oke, tapi ilmu-ilmu lain nggak menguasai. Nah, yang ketiga itu pembaruan metode pembelajaran. Di madrasah pada waktu itu kan masih cenderung pembelajarannya itu doktriner ya. Ya dari guru kepada murid, dari kiai kepada santri yang itu one way saja gitu. Jangankan bertanya, menatap wajah kiai dan gurunya saja nggak boleh. Jadi gitu. dulu kalau belajar gimana, Prof? Diam gitu ya? Ini gitu, dengerin gitu kan. Baik. Jadi terima aja gitu apa yang disampaikan. Nah, Muhammadiyah mengenalkan pembelajaran yang terbuka. Jadi murid boleh bertanya. Kemudian juga boleh misalnya dalam beberapa hal ya berbeda pendapat gitu. Kalau Irma nonton film Sang Pencerah itu, itu kan ada dialog mengenai kentut ya. Mengenai kentut yang kemudian Kiai Ahmad Dahlan ditertawakan oleh murid-muridnya kan, tapi kemudian dengan kepiawaiannya mengajar ya, dengan keterbukaannya terhadap pemikiran-pemikiran itu dijelaskan kentut dengan penjelasan yang menarik dari sudut pandang ilmu biologi, ilmu kesehatan gitu. Tidak kemudian ini menertawakan guru ini suul adab ini, tidak langsung begitu kan, tidak langsung divonis dengan label misalnya akhlaknya tercela dan sebagainya, tapi justru dijelaskan dengan cara-cara yang ilmiah, yang terbuka, dan itu bagian dari pembaruan Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, yang kemudian menjadi lebih kuat lagi adalah ketika kata kemajuan itu masuk dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi anggaran dasar Muhammadiyah disusun tahun 1914. Disusun 1912, tapi keluar izin dari Belanda itu 1914. Baik. Di situ kata kemajuan itu masuk dalam tujuan Muhammadiyah. Sudah sangat lama sekali sebenarnya Muhammadiyah bertanggung jawab atas kemajuan gitu ya. Betul, dan memang keinginannya adalah bahwa karena maju itu built in di dalam Islam. Islam itu kan dinul hadoroh ya, agama kemajuan. Sehingga kalau Islam itu agama kemajuan, maka umatnya juga harus umat yang berkemajuan. Benar. Ya kan, di Quran disebutkan paling tidak 2 istilah yang sering menjadi rujukan tentang kemajuan itu. Yang pertama itu ummatan wasato, yang kedua itu khairu ummah atau khairu ummah. Itu kan dua-duanya mengandung pengertian umat Islam ini umat yang terbaik. Karena umat yang terbaik tentu saja harus ya'lu wala yu'la alaih gitu, harus unggul dan tidak ada yang mengungguli. Sehingga spirit kemajuan itu sudah ditanamkan sejak Muhammadiyah berdiri dalam kaitannya dengan pikiran-pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dalam kaitannya dengan Muhammadiyah secara kelembagaan gitu. Dan inilah yang kemudian terus dijadikan sebagai bagian dari karakter gerakan Muhammadiyah, dan kuncinya adalah sejak awal juga Muhammadiyah membuka diri terhadap ijtihad. Jadi di Muhammadiyah pintu tajdid itu masih tetap terbuka, ijtihad tetap terbuka. Sehingga kunci orang itu maju adalah ada ijtihad. Ijtihad itu kan usaha untuk kita senantiasa menyelesaikan masalah
menemukan sesuatu yang baru dan kemudian menawarkan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Dan inilah yang kemudian memang menjadi bagian dari gerakan Muhammadiyah itu. Walaupun pada awalnya penentangannya kan luar biasa kan. Sampai Ki Hajar Madalan karena meniru model sekolah Belanda itu dianggap kiai kafir gitu kan, atau londo putih, dan istilah-istilah lain yang bernada menyerang kepada Muhammadiyah sebagai gerakan atau Kiai Madalan sebagai perseorangan. Seolah-olah ingin berubah-ubah. Saya bisa bayangkan saat itu yang terjadi ya Pak Arief ya. Tapi ini bicara tadi itu sudah menjadi satu landasan kalau Muhammadiyah sendiri berarti sudah lama sekali. Ini sangat concern dan peduli terhadap dengan Indonesia berkemajuan. Nah, di Danone sendiri Pak Arief ini bagaimana? Apakah juga memiliki satu landasan kebaikan yang terus menjadi dasar pergerakan dari Danone sendiri? Seperti apa Pak Arief? Baik, terima kasih Mbak Irma. Danone sendiri itu lahir melalui inovasi 100 tahun yang lalu di Spanyol. Jadi temuan pertamanya sederhana, tapi di bidang saintifik tadi ada ditemukan bakteri yang bisa membuat susu menjadi yogurt sehingga lebih awet. Baik. Ya, dan itu membantu pencernaan. Jadi di Spanyol, kemudian kerjasama Perancis, sekarang di 140 negara, kemudian masuk ke Indonesia melalui kolaborasi karena sekarang zaman kolaborasi, jadi tidak bisa satu bangsa pun yang terkungkung, jadi kita saling belajar. Nah, di Indonesia sendiri produk Danone itu juga sama inovasi. Jadi tadi kita bercerita bahwa susu SGM, susu anak pertama, dan mungkin salah satu susu bubuk pertama. Kenapa di Indonesia dibikin bubuk teknologi? Karena Indonesia kan ada 16.000 pulau, kemudian infrastrukturnya masih penuh tantangan, dan yang dihuni 3.000 pulau, bagaimana susu itu bisa lebih awet. Jadi kalau dibikin bubuk, jadi 2 tahun tuh expirednya, dan bisa didistribusikan dengan lebih handal. Kemudian misalnya Aqua juga sama, lahir tahun 73, produk air kemasan yang pertama. Itu pun gitu, karena dulu orang tahu untuk membuat menyediakan air putih cukup direbus gitu. Ternyata secara teknologi diketahui kalau direbus hanya bakterinya yang mati. Tapi kalau ada logam-logam berat atau logam-logam yang tidak dikendaki masuk ke tubuh, itu akan tetap masuk walaupun direbus. Makanya ada teknologi-teknologi filtrasi, kemudian teknologi lain yang membuat produknya seperti ini. Tapi kedua produk itu dan produk Danone yang lain tujuannya sama, produk yang sehat, karena produk yang sehat bisa menyehatkan tubuh manusia, dan manusia yang sehatlah yang bisa belajar, yang bisa berkemajuan. Kalau kita nggak sehat, kita akan sakit dan sulit untuk belajar. Jadi bisnis lain itu ada sebuah prinsip yang dipegang bahwa dalam melakukan usaha itu tidak boleh merusak alam. Jadi produknya harus sehat, alamnya juga harus tetap sehat. Itu yang prinsip yang dibawa oleh kita. Jadi sehat manusianya, sehat planetnya. Nah, itu yang penting juga, luar biasa sekali. Nah, pemirsa, kalau Anda sendiri apakah saat ini sudah berkemajuan? Kalau belum, berarti masih harus terus mengikuti perbincangan kita. Untuk itu, tetaplah bersama dengan kami dalam talk show Merajut Indonesia Berkemajuan. Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama dengan kami, dan kita masih berbincang terkait dengan bagaimana kita merajut Indonesia berkemajuan. Kalau tadi Pak Mufti di segmen awal sudah menjelaskan bahwasanya berkemajuan sendiri ini sudah ada sejak lama, khususnya di Muhammadiyah ya. Ini hampir saya tidak menyangka ternyata sudah lama sekali, udah ratusan tahun yang lalu sudah sadar gitu ya, luar biasa. Ini sudah sadar untuk kita harus maju nih, menjadi satu landasan yang akhirnya kita melihat Muhammadiyah yang saat ini pun semakin luar biasa begitu ya Pak Arief ya. Nah, untuk di Danone sendiri ini langkah-langkah kebaikan seperti yang dikatakan Pak Arief tadi, bahwa bukan hanya produk yang sehat, tapi alamnya juga sehat. Nah, ini apakah mulai disadari sejak awal atau ketika melihat adanya perkembangan dunia yang semakin parah sekarang ini, atau bagaimana? Bisa jelaskan kembali Pak Baik, Arief? jadi sebuah entitas usaha itu harus memiliki daya pikat buat siapa yang bekerja dan siapa yang dilayani. Tentu saja Danone dengan 15.000 karyawan dan melayani 1,5 juta pedagang, konsumennya juga puluhan juta, mungkin lebih dari 100 juta, banyak warga Muhammadiyah yang terkait dengan Danone. Apakah karyawan yang lulusan sekolah Muhammadiyah, dari UIN, mungkin banyak. Kemudian
para pedagang, yang juga mungkin warga Muhammadiyah, kemudian juga konsumennya. Jadi ada satu hal yang berkemajuan dalam konteks antara bagaimana perusahaan melakukan inovasi, kemudian melakukan edukasi juga secara internal. Begitu udah selesai di edukasi formal, maka juga harus terus belajar sehingga bisa menyerap belajar dari bangsa-bangsa lain. Itu juga dilakukan, yang nantinya ada yang pindah, misalnya ada yang berkarir tetap Danone, dan mereka bisa tetap mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Kalau misalnya warga Muhammadiyah yang di Danone, pasti akan tetap mempertahankan nilai itu dan diterapkan dalam kehidupan profesionalnya dalam bekerja. Itu yang paling penting. Dan contohnya misalnya saya sendiri belajar ngaji pertama ya di Langgar tingkatnya di Kauman kayak aja. Kemudian sekolah pertama di SD Muhammadiyah Suronatan. Dan sampai sekarang nilai-nilai saya masih ingat, begitu Prof. Mukti bilang pelajarannya, saya langsung ingat ada akidah akhlak, itu nggak ada itu. Saya dulu dapat, dan itu pasti ke bawah. Jadi dididik di keluarga, dan kita semua mau bahwa termasuk siapapun yang bekerja di Danone, kalau misalnya platform akhlaknya, platform perilakunya juga yang dididik atau dibesarkan Muhammadiyah, pastinya akan membawa banyak sekali manfaat dan juga menyebarkan hal-hal yang baik di internal perusahaan maupun pada saat mereka berinteraksi dengan masyarakat. Benar sekali, bahwa memang output yang dihasilkan yang nanti bisa diaplikasikan dalam bekerja misalnya, begitu ya, melayani juga untuk Danone sendiri, ini tergantung dari input yang masuk ya, seperti apa ya. Jadi basic seorang pun itu sangat penting sekali untuk di Danone. Nah, inovasi apa saja sih yang sudah dilakukan Danone untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan ini, Pak Arief? Baik, tadi dilihat sejarahnya bahwa produk susu SGM itu udah lebih dari 65 tahun, Aqua udah 50 tahun, sama-sama produk yang kalau dulu misalnya pabriknya cuma satu, sekarang misalnya di Aqua ada 22 pabrik, susu juga ada 4. Kemudian populasi Indonesia juga meningkat. Nah, selain itu tidak hanya produknya, tapi diharapkan setiap kita bilangnya Danoners, sebagai karyawan Danone juga harus menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Dan di perusahaan sendiri ya ada nilai-nilai yang harus dihormati, nilai-nilai yang diterapkan, kemudian bekerja sama tentu saja dengan pihak di luar, dengan stakeholders, karena kami yakin tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan sendiri untuk Indonesia berkemajuan, untuk bangsa berkemajuan. Semakin banyak kita berkolaborasi, bergandeng tangan, maka hasilnya, impact-nya akan semakin juga baik, dan prosesnya akan semakin dilakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh Danone, tidak hanya urus bisnis, tapi sosial juga, kemudian di bidang lingkungan juga, environment juga dilakukan. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan Muhammadiyah, dan tentu saja ingin bekerja sama lagi di sektor-sektor yang lain untuk kembali lagi untuk Indonesia yang berkemajuan gitu. Ini menarik, Prof. Mukti, bahwa Danone percaya tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri. Ini pas banget ya, Muhammadiyah itu selalu ingin bersama-sama ya, Prof. Mukti ya. Kita juga tidak suka ini bekerja sendiri-sendiri, karena kita tahu bahwa yang namanya bersama-sama pasti akan lebih mudah, lebih efisien dan lain sebagainya. Nah, kalau mendengar tadi kata-kata Danone yang tidak mau sendirian aja, ini kira-kira Prof. Mukti punya ide-ide apa nggak sih untuk bagaimana bisa berkolaborasi menciptakan Indonesia berkemajuan? Ya, yang pertama saya ingin memberikan garis bawah dari sisi pandangan keagamaan ya. Di Muhammadiyah itu kan ada namanya Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, MKCH itu. Dan pada bagian dari MKCH itu adalah prinsip bahwa hidup manusia itu harus bermasyarakat. Nah, kita itu tidak bisa hidup seorang diri. Kita harus saling bekerja sama, saling tolong-menolong. Kalau bahasa populernya gotong royong. Gitu. Dan itu meniscayakan adanya, sekarang mungkin orang menyebut dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam beberapa prinsip kepribadian Muhammadiyah itu disebutkan bahwa Muhammadiyah itu berusaha memperbanyak kawan. Nah, itu prinsip juga yang berkaitan dengan kepribadian Muhammadiyah, memperbanyak kawan. Nah, kalau kita kembali kepada tuntunan Al-Quran, kita itu kan harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Tolong menolong
dalam kebaikan dan takwa, dan tidak boleh atau dilarang kita ini tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Nah, karena itu dalam situasi yang seperti sekarang ini, sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu tahun 2014 itu tema utamanya adalah ta'awun untuk negeri. Yang memang kita berusaha untuk bagaimana Muhammadiyah ini membuka diri dan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena apa? Persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa sekarang ini semakin berat. Kalau kita bicara mengenai ekonomi ya, kan masih banyak saudara-saudara kita yang memang hidup di bawah garis kemiskinan. Betul. Ya, pemerintah sudah berusaha keras untuk bagaimana mengatasi masalah ekonomi ini, tapi jumlah orang miskin dan jumlah orang yang menganggur itu masih sangat tinggi. Ya, angkanya memang sedikit menurun, tetapi itu masih cukup berat ya bagi bangsa kita. Kemudian yang kedua, misalnya soal kesehatan. Kita mengalami masalah serius soal stunting. Ya. Dan Indonesia termasuk negara yang angka stuntingnya sangat tinggi. Betul. Tetapi sebagian masyarakat menganggap ini masalah biasa-biasa saja. Kalau kadang dianggap bukan masalah juga, Prof. Atau malah nggak ngerti masalahnya. Iya, paham itu masalahnya. Atau ngerti masalahnya nggak tahu cara menyelesaikannya gitu. Betul. Jadi kemungkinannya bisa dia tidak ngerti bahwa itu masalah. Yang kedua dia ngerti tetapi tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Betul. Yang ketiga dia tahu cara menyelesaikannya tapi tidak punya sarananya dan tidak tahu dengan siapa dia menyelesaikan masalah itu. Betul, nah, ini kan kompleks ya, dan karena itu kan ada perhatian serius Muhammadiyah mengatasi masalah ini. Ini kan berkaitan dengan gizi, berkaitan dengan kesehatan ibu, kesehatan anak, dan itu berkaitan dengan generasi bangsa. Kalau generasinya stunting ya repot. Karena itu maka supaya tidak kekurangan gizi harus minum susu. Misalnya begitu kan. Di antaranya. Susu, kan? Tapi problemnya mampu nggak beli susu misalnya begitu. Iya tahu sih harus minum susu, tapi harganya kan nggak terjangkau. Nah, saya nggak tahu apakah SGM membantu misalnya. Ya, ada beberapa program, tapi SGM sendiri salah satu susu yang aksesibel buat masyarakat. Ya, betul. Ya, itu susu yang pertama dulu saya masa kecil itu sering lihat itu SGM itu dan berbagai produk lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ya, mohon maaf, itu juga misalnya ada problem tidak seluruh anak kita juga bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Jadi problem kita itu kan ada dua. Pertama, akses mendapatkan pendidikan. Karena memang ada yang memang belum bisa mendapatkan akses itu karena alasan geografis misalnya kan lokasinya sulit dijangkau. Kan beberapa saat kita melihat ya di video itu ada anak-anak sekolah yang harus melintasi sungai yang itu sangat berbahaya. Belum sampai sekolah gitu udah basah duluan ya. Iya. Ada yang lucu itu dia sampai supaya melintasi sungai itu pakai ayunan gitu didorong gitu. Itu kreativitas tapi juga membahayakan itu. Tapi juga ada yang memang mereka bisa mendapatkan akses itu, tapi lembaga pendidikannya tidak berkualitas. Nah, kalau kita ingin punya generasi yang maju, Indonesia yang maju, itu kan memang harus dipenuhi nih, kebutuhan gizinya terpenuhi, kemudian layanan pendidikannya terpenuhi, dan itu kita perlu kemudian punya guru yang berkualitas, punya sarana pendidikan yang memadai dan berbagai prasyarat untuk kita bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena itu masalah-masalah seperti ini nggak bisa diselesaikan sendiri oleh Muhammadiyah. Apalagi Muhammadiyah ini kan community based movement, gerakan yang berbasis komunitas. Kalau sekolah-sekolah negeri kan tinggal ngajukan APBN atau APBD. Nah, Muhammadiyah ngajukan ke siapa gitu. Misalnya. Nah, itu kan harus memang kita ini memiliki pertama kemandirian. Nah, yang kedua, kemandirian itu tidak berarti kita menutup diri untuk bekerja sama. Kemandirian itu kan artinya kita punya prinsip yang berkaitan dengan jati diri kita. Kita punya prinsip yang berkaitan dengan kemana kita akan menuju, visi misi kita itu. Nah, untuk mencapai visi misi itu kan kita harus tengok kanan tengok kiri.
betul. Saya pengen ke sana nih gitu, tapi jalannya nggak ada. Yang punya jalan siapa gitu? Iya. Oke, jalannya ada, tapi kendaraannya nggak ada. Yang Siapa punya yang punya kendaraan kendaraan siapa siapa? gitu kan? Iya. Oh, tapi kendaraannya ada, tapi yang nyetir ada nggak? Iya, Nah, iya, begitu. iya. Jadi, selalu itu kan tidak bisa kita menyelesaikannya sendiri karena kita itu ta'alluq ya, ta'alluq. Kita itu bergantung kepada manusia yang lainnya. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya partnership. Betul. Kami menggunakan istilah partnership, Pak Arif, bukan menggunakan istilah bantuan ya. Iya. Sebab kalau bantuan itu kesannya atas bawah. Ya, tapi kalau partner berdampingan. Iya, kesannya kan donor resipien. Iya. Kalau partnership itu kita Kemitraan. bermitra gitu, bermitra. Karena apa? Ya kita ini dalam hal tertentu tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak lain. Betul. Kita punya sesuatu, tapi sesuatu itu akan bisa lebih kuat, akan bisa lebih baik kalau kita bisa kerjasamakan dengan pihak lain gitu. Orang bilang apa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, itu kan menunjukkan adanya kebersamaan, adanya kerjasama gitu. Bukan yang satu yang jinjing, satu nungguin di tempat. Gitu ya. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi nih, semakin seru saja ya perbincangan kita terkait dengan Indonesia Berkemajuan. Tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama dengan kami dan kita masih berbincang terkait dengan Indonesia Berkemajuan, di mana ini tidak bisa dicapai dengan sendiri tapi harus bersama-sama, dan itu juga kita memerlukan semangat dari pemirsa semuanya untuk bisa bersama-sama memiliki keinginan untuk Indonesia yang maju. Utamanya kita harus memajukan diri kita dulu gitu ya, Bapak-bapak yang ada di sini ya. Kalau kita tidak ingin maju, ya bagaimana kita bisa membuat orang lain juga bergerak untuk maju. Nah, ini yang paling penting. Tapi untuk menimbulkan semangat maju di dalam diri kita, kadang kita tuh butuh yang namanya motivasi-motivasi. Kita tahu kenapa kemudian kita harus maju, kenapa harus saya yang duluan yang mulai. Kadang-kadang gitu juga ya, untuk bersama-sama mencapai Indonesia yang berkemajuan. Nah, Pak Arief di sini tadi Pak Murid sudah menyampaikan bahwa ya memang di Muhammadiyah sendiri kita itu mandiri, tapi mandiri itu maknanya bukan sendiri gitu ya. Artinya bersama-sama dan berpartnership. Nah, bagaimana sih Pak Arief melihat gitu mitra Muhammadiyah ini sendiri? Ya, terima kasih. Kalau melihat Muhammadiyah, orang pasti look up ya. Nah, karena sebuah organisasi yang di Indonesia keagamaan, bahkan mungkin terbesar di dunia juga, salah satu yang terbesar. Dan satu juga yang sangat cocok, sangat pas adalah semua pihak itu kalau bekerja sama pengennya memang bermitra. Jadi kalau benar tadi Pak Prof. Mukti, kalau misalnya ada donor resipien, kita nggak setara, pasti biasanya dalam pelaksanaannya juga akan banyak kendala. Nah, kalau bermitra, itu bisa dibicarakan bareng, tujuannya bersama-sama, siapa melakukan apa, gitu, kesepakatan, dan itu buat Danone sendiri sama Muhammadiyah yang paling mengesankan pada saat pandemi kemarin, di mana bangsa ini harus saling tolong-menolong gitu. Pada saat kita ingin membantu untuk vaksinasi, pada saat membantu, pada saat waktu itu pandemi dengan Muhammadiyah yang bergerak cepat, dan kayak itu, alhamdulillah Danone ikut bermitra bersama Muhammadiyah. Mungkin mitranya tentu saja banyak ya, baik melalui Rumah Sakit Muhammadiyah maupun di masa-masa masih darurat dalam tanda kutip ya. Kemudian setelah itu berjalan, kita ingin melanjutkan. Jadi Danone sendiri tadi Pak Prof. Mukti menyebutkan tentang stunting. Iya, stunting itu seperti apa ya, hidden challenge yang nggak kelihatan, invisible challenge, nggak kelihatan bentuknya, tapi kalau nggak diadres, IQ-nya bisa turun, kemudian dia sekolahnya nggak bisa baik, nyari nafkahnya nggak bisa baik. Jadi di Danone ada bersama beberapa mitra, ya kita ada program bersama cegah stunting, ayo cegah stunting, dan salah satu edukasi gizi bersama Muhammadiyah, dan selain itu juga mengedukasi masalah kesehatan, ada program sanitasi, program yang sifatnya kecukupan untuk hidrasi, dan yang sekarang ini baru akan dikerjakan, Prof, bekerja sama juga Muhammadiyah mengenai membantu UMKM untuk sertifikasi halal, karena proses RUU Jaminan Halal ini sekarang agak berubah, tidak hanya produknya, tapi prosesnya bahkan sampai distribusi. Jadi di Danone tentu saja udah banyak pengalaman di tim internal ya, karyawannya. Nanti bersama-sama
ikut mengedukasi mungkin pengusaha-pengusaha kecil yang bisa mereka mendapatkan sertifikasi halal dan prosesnya dibantu sampai tercapai itu. Jadi kembali lagi kemitraan dengan Muhammadiyah merupakan kebanggaan tentu saja buat kami karena tentu saja tadi kita saling beririsan. Pasti kalau di Danone, warga Muhammadiyah di Danone banyak sekali gitu. Begitu juga yang sudah dari Danone kemudian ke Muhammadiyah misalnya secara organisasi. Jadi mudah-mudahan Prof. Mukti bisa terus bekerja sama untuk memajukan Indonesia. Ini bukan sebuah proses yang bisa selesai dalam satu malam, tapi dengan pengalaman, dengan keahlian masing-masing, mudah insya Allah dengan senang hati, dan kita berharap juga bisa terus bekerja sama dengan Muhammadiyah. Berarti tadi ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mukti terkait dengan visi misi Muhammadiyah sendiri, apa yang menjadi landasan ini sudah sama nih ya dengan Danone sendiri? Tentu saja, karena buat Danone sendiri sama di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kalau ngomongin badan harus sehat gitu, produknya harus sehat, jiwanya harus sekolah, harus tadi diedukasi. Jadi dengan kayak gitu lengkap gitu. Jadi negara yang punya senjata kuat, gedung tinggi-tinggi, pabrik banyak, tapi kalau manusianya tadi ya kualitasnya kurang karena stunting, juga itu menyedihkan. Dan itu juga sama sekarang yang memegang PMK dari Muhammadiyah aja, Prof. Muhajir berapa kali pasti lalu bilang seperti itu. Jadi insya Allah dengan kemitraan bersama perlahan-lahan Muhammadiyah sangat sabar pelan-pelan, tapi hasilnya luar biasa. Sekolah sekarang ada berapa ribu gitu ya, dan tentu saja kami bangga bisa bermitra dan ingin terus melakukan hal yang baik untuk kemajuan bangsa secara bersama-sama. Luar biasa. Kita semua selalu ingin menjadi orang yang baik, apalagi di bulan yang penuh berkah ini, kebaikan itu menjadi berkali-kali lipat begitu ya, luar biasa ganjarannya untuk kita yang selalu ingin melaksanakan apa-apa yang terbaik. Nah, Prof, ini tadi udah dapat jawaban tuh ya, berarti udah satu visi dan misi, bisa terus berkolaborasi. Nah, Prof Mukti, kira-kira kalau persoalan di masa sekarang, apa sih yang paling urgent yang harus segera diselesaikan bersama? Ya, kalau kita lihat dalam konteks kebangsaan memang ya ekonomi ya. Ekonomi kita ini saya kira ya banyak yang mengatakan ekonomi kita tumbuh gitu. Dan diproyeksi menjadi salah satu negara dengan kemampuan ekonomi yang sangat promising, sangat menjanjikan. Bahkan Indonesia juga sudah masuk G20 gitu. Tetapi memang ya kita harus melihat realitas bahwa pertumbuhan tapi kesenjangan juga masih menjadi masalah yang serius gitu kan. Ya kita bisa melihat, kebetulan saya Pak Arief kan Indonesia sudah khatam ya, dalam pengertian dari Aceh sampai Papua sudah khatam, itu memang melihat bagaimana kesenjangan itu masih sangat kasat mata ya. Bagaimana kesejahteraan masyarakat di Jawa dengan luar Jawa. Kemudian ya nggak usah jauh-jauh luar Jawa lah, misalnya Jakarta dengan Bogor gitu udah beda sekali gitu. Dan saya pernah melakukan penelitian tentang pendidikan di Bogor, itu memang angka putus sekolah juga sangat tinggi loh. Di Bogor? Iya, angka putus sekolahnya tinggi. Kabupaten. Kemudian APK ya. Dekat gitu ya, Masya Allah. Nah itu, makanya kesenjangan itu harus selalu jauh. Jauh, nggak harus jauh-jauh, beda pulau. Angka partisipasi kasar juga masih sangat tinggi. Jadi banyak mereka yang juga tidak sekolah gitu. Dan faktornya sebagian karena memang jarak gitu. Kemudian yang kedua memang ada faktor kultur ya, mindset gitu, mindset. Karena ada mindset begini, buat apa juga sekolah pinter-pinter kalau nggak punya duit gitu. Akhirnya mereka memilih untuk tidak usah sekolah tapi langsung kerja dari kecil gitu. Padahal kan nggak boleh kan nggak boleh kita mempekerjakan anak-anak itu kan nggak boleh gitu. Tapi faktanya ya itu yang terjadi gitu. Kemudian yang kedua tadi masalah kesehatan ya, itu menjadi masalah yang cukup serius karena ya tingkat kematian bayi juga masih sangat tinggi. Kemudian kematian ibu melahirkan juga sangat tinggi. Ini kok saya jadi kayak Menteri Kesehatan. Tapi itu menjadi concern Muhammadiyah sekarang ini kan gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat isu-isu strategis yang diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah di Surakarta, itu kan memang juga persoalan yang berkaitan dengan aging population ya. Aging population juga menarik dalam pengertian begini. Di satu sisi kita memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi. Sudah di atas 70 ya Pak Arief, sudah di atas 70.
Tetapi kemudian kita melihat banyak orang tua yang dia itu kesepian gitu. Mereka itu alone dan lonely. Mereka itu sendiri dan kesepian. Karena apa? Ya sudah nggak ada siapa-siapa. Anaknya semua udah sukses gitu kan. Sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Gitu. Ya, seperti beliau tadi kenalnya dari Kauman tapi sekarang sudah di Jakarta. Saya dari Kudus sekarang di Jakarta. Orang tua tinggal di kampung ya sendirian gitu ya. Saya kadang kalau di kampung itu Pak Arief membayangkan ya kalau adik saya masih di rumah ya, kemudian istrinya masih di rumah, oke lah rame ya karena di rumah semua. Kemudian ketika cucunya di rumah ya di rumah. Tapi ketika adik saya sudah mulai ke kantor, semua cucunya sudah ke sekolah, itu di rumah sendiri nggak ada siapa-siapa gitu. Iya betul. Dan itu menjadi sebuah realitas yang sudah disadari oleh Muhammadiyah sebagai di satu sisi itu menunjukkan kemajuan kesehatan kita, tapi di sisi lain itu juga mendatangkan masalah dalam konteks kemajuan suatu bangsa. Itu karena kalau kelompok aging population ini sangat tinggi, Jepang saja kalau seandainya tidak masuk negara welfare state sudah ambruk Jepang itu. Sudah ambruk karena tidak seimbang antara kelompok usia produktif dengan kelompok usia yang tergantungan. Dan itu sudah jadi perhatian Muhammadiyah. Tapi yang saya kira juga menjadi perhatian yang cukup serius adalah soal persatuan bangsa ya. Ini juga menjadi masalah yang tidak bisa kita abaikan. Persatuan bangsa itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sangat kita perlukan. Karena tanpa persatuan kita tidak bisa bekerja sama. Benar. Ya bagaimana orang kerjasama kalau dia nggak bersatu? Ya. Sudah saling tolak menolak, Pak. Ya sesuatu yang muskil kan. Jadi syarat kerjasama itu ya memang harus ada semangat bersatu, semangat kebersamaan. Kemudian yang kedua kita juga melihat tantangan politik kita juga sangat berat ya. Tantangan politik terutama ya sejak demokrasi kita ini mengalami ya perubahan sistem itu kan memang kita seringkali dihadapkan kepada polarisasi politik, polarisasi politik ya pilihan-pilihan politik yang kadang-kadang memang bisa memecah belah persatuan bangsa dan memecah belah umat gitu. Dan itu saya kira tidak bisa dipandang sebagai masalah yang sederhana ya. Jadi kalau saya boleh merujuk sedikit misalnya 2019 itu kan terjadi polarisasi politik yang serius antara cebong dengan kampret gitu misalnya. Nah, itu kan sangat mengemuka ya gitu dan saya merasakan sendiri itu termasuk di internal Muhammadiyah sendiri ya kelompok cebong dan kampret ini juga memang nggak bisa ketemu gitu. Saya kadang-kadang bercanda ini kok begini aja nggak rukun ini dasar kampret gitu. Atau saya bercanda juga dasar otak cebong gitu. Tapi itu realitas itu ya dan oleh karena itu maka kita ini harus kemudian memang memperkuat persatuan karena kalau tidak ya kita sebentar lagi 2024 ini menghadapi pemilu lagi. Nah, pemilu lagi gitu. Yang itu pecahan-pecahan serpihan-serpihan ketegangan politik itu ya residunya itu belum sepenuhnya hilang walaupun sekarang Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah sama-sama di Kabinet Indonesia Maju tapi pendukungnya ini belum move on gitu. Nah ini kan menurut saya tidak bisa kita pandang sebagai sesuatu yang sederhana ya. Belum lagi misalnya kalau ada yang mengambil keuntungan, mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu, atau ungkapan lain memancing di air keruh misalnya. Itu memang bisa semakin runyam masalah kita ini. Banyak loh negara yang ambruk itu bukan karena ekonominya tidak baik gitu, tapi banyak yang ambruk itu karena tidak ada persatuan gitu. Ada kelompok yang merasa dirinya superior paling top sendiri. Sehingga negara misalnya bekas Yugoslavia itu kan pecah jadi 7 negara itu kan karena sentimen primordial ya, sentimen rasial yang sangat tinggi sehingga mereka itu pisah jadi negara sendiri itu karena faktor ras itu. Nah kita kan beruntung ya dalam pengertian ini juga saya kira dua sisi yang bisa positif dan juga bisa mengancam persatuan kita. Kita sebagai negara ini sangat kaya dengan modal sosial, keanekaragaman budaya, keanekaragaman suku, bangsa dan bahasa gitu. Tetapi di sisi lain keanekaragaman yang berlebihan itu kalau tidak didasari semangat persatuan bisa memecah belah kita.
Itu sehingga kita beruntung ya punya Pancasila, kita beruntung dulu ada Sumpah Pemuda gitu. Benar. Yang itu bisa menjadi modal sosial politik bahwa di tengah perbedaan yang ada itu kita sesungguhnya satu ya. Slogan Bhinneka Tunggal Ika itu kan sangat kuat ya diksinya itu karena perbedaan dan keragaman itu tidak dihapuskan. Benar. Dan tidak dinihilkan, tapi diakui eksistensinya. Betul. Itu. Tetapi eksistensi itu tetap harus dalam kerangka IKA, dalam kerangka Indonesia. Nah, karena itulah maka persatuan itu menjadi bagian dari tantangan kita bersama untuk kita ini bisa melangkah lebih maju lagi, menjadi lebih baik lagi. Luar biasa, karena memang harus kita obati ini secara individu gitu ya, untuk menyadarkan secara individu ini yang paling penting juga, karena percuma kita memberikan promosi misalnya apapun bentuk ya, beriklan bahkan ya, ini kalau misalkan secara individunya sudah menolak, dari dalam diri kita sudah menolak, pemirsa, ya otomatis kita tidak akan pernah bisa mencoba sesuatu yang baru. Nah pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi usai jeda, tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami dalam talk show Merajut Indonesia Berkemajuan. Nah, pemirsa, ini yang harus kita benahi segera adalah diri kita sebenarnya gitu ya. Kita tuh mau nggak sih menjadi insan yang maju juga untuk mencapai Indonesia berkemajuan? Jangan sampai mental kita yang bisa dengan mudah orang-orang mempermainkan gitu ya. Akhirnya terjadilah apa ya, kepentingan pribadi gitu, kepentingan kelompok yang kemudian memecah belah persatuan kita. Ini juga jangan sampai itu terjadi, karena ternyata itu menjadi satu persoalan yang serius yang harus dihadapi sekarang ini. Dan saya yakin sebenarnya Danone pasti sudah mempersiapkan berbagai gitu ya, berbagai apa namanya, aktivitas yang mungkin juga bisa membangun persatuan. Apa saja kira-kira yang sudah menjadi sebuah rencana-rencana bagi Danone sendiri untuk ikut andil dalam Indonesia Berkemajuan? Baik, pertama-tama saya harus ucapkan terima kasih pada Muhammadiyah dan Prof. Mukti tadi, bahwa bagaimana Muhammadiyah itu berpartisipasi aktif dan berperan sangat penting dalam menjaga persatuan, termasuk stabilitas di negeri ini. Karena tanpa itu nggak akan ada bisnis yang berjalan. Jadi kami sangat menghargai dan berterima kasih, dan tentu saja ingin kondisi yang tadi bersatu, tenang, nyaman, itu memungkinkan untuk semua orang bersama-sama, anak bangsa, untuk melakukan tadi, menyelesaikan atau memperbaiki masalah-masalah yang disampaikan Prof. Mukti, masalah kesenjangan ekonomi, masalah kesehatan, masalah kemiskinan, dan itu jadi tugas bersama. Danone sendiri pabriknya dari Brastagi sampai Air Madidi ada gitu ya. Produknya tentu saja di seluruh Indonesia. Karyawannya juga menyebar, melayani semua bangsa Indonesia. Bayangkan kalau misalnya kondisi negara ini kurang stabil, ya? Maka kan terjadi seperti itu. Makanya kalau di perusahaan udah jelas kita tidak boleh gitu masuk ke ranah-ranah yang bukan teritorinya seperti karyawan. Yang penting adalah itu, kita fix the basic tadi ya, bahwa bagaimana bisa berkontribusi untuk membangun kesehatan, bekerja sama dengan mitra-mitra atau pemangku kepentingan yang memang relevan, yang punya keahlian. Kemudian tantangan tadi, yang tadi aging tadi, kita juga sudah memikirkan bagaimana aging itu, penuaan itu jadi healthy aging, menua dengan sehat, ya. Karena makanan minuman itu ada yang current cost, ada yang future cost, ada biaya yang dikeluarkan sekarang, ada biaya yang akan ditanggung di masa depan. Kalau kita salah makan sekarang, jajanan atau makan minuman yang nggak sehat, harganya murah, tapi nanti setelah 40 tahun kena diabetes, kena jantung, dan itu jadi beban buat negara. Bagaimana tetap sehat, kemudian dari usia pensiun hingga nanti waktu kita sudah selesai di dunia ini, tetap sehat dan tetap produktif. Memang itu tugas yang berat dan dialami di berbagai negara di dunia, dan Indonesia harus bersiap jauh-jauh hari karena kita masih menghadapi triple burden. Jadi di anak-anak itu masih anemia, masih ada yang gizi buruk, jadi gizi kurang dan gizi lebih, obesitas ada. Yang kurang, ya badannya kurus tadi, stunting ada, kemudian anemia ada. Ini
bukan persoalan sepele ini, semua ada dampak jangka panjangnya. Jadi Danone kembali lagi ingin bersama-sama Muhammadiyah dan juga siapapun yang memiliki visi yang sama untuk kemajuan bangsa ini melakukan sesuatu gitu ya untuk bisa memperbaiki bangsa ini. Kita sebagai umat Islam pasti ingat kata orang yang beruntung itu hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi itulah yang harus sama-sama dilakukan melalui keahlian masing-masing, apa yang bisa dilakukan dalam kapasitas kita, dan tentu saja kita pasti akan mengikuti gerbong organisasi atau lembaga-lembaga yang memang sangat mumpuni dan sangat kompeten dalam menjaga bangsa dan negara ini. Sekali lagi, Danone berterima kasih dan ingin selalu ikut berkontribusi, ikut bermitra untuk menjadikan Indonesia yang berkemajuan, kemajuan dalam segala hal, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Danone nggak punya sekolah, tapi juga tentu saja senang karena ada beberapa program beasiswa, misalnya waktu itu zaman pandemi kita bekerjasama Kemdikbud ke NTT, di NTT Muhammadiyah banyak sekali, gitu. Di Bogor, di Lewiliang saya lihat itu, Kabupaten Bogor, Muhammadiyah ada PKU-nya, di sana ada sekolahnya, dan di situ tadi Prof. Mukti itu tepat sekali itu, begitu lulus, nggak sampai lulus SD, pas panen manggis, anak-anak manen manggis hari 100.000, 4 bulan nggak sekolah, putus sekolah, tapi langsung dapat motor. Jadi itu memang tantangannya kadang-kadang di depan mata tanpa disadari, dan kita harus tetap optimis biar bagaimanapun selama kita melakukan hal yang baik, insya Allah diridhoi oleh Allah, dan juga perusahaan juga tentu saja harus mencari teman-teman yang baik, sehingga baik dalam perilaku usahanya, baik dalam produknya, dan baik juga dalam bermitra dan membangun kemitraan. Luar biasa Pak Arief. Nah Pak Mufti, ini terakhir, bagaimana kemudian kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita juga gitu ya, khususnya orang-orang terdekat lah, untuk bisa punya satu visi dan misi yang sama, untuk mau maju, untuk mau melangkah dalam kebaikan. Silakan Prof. Di Quran disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah apa yang ada pada dirinya. Jadi kalau orang itu ingin maju, dia harus punya mindset yang maju. Dia harus punya tekad untuk maju. Kalau nggak punya tekad untuk maju, ya nggak maju-maju. Kalau pesimis gitu misalnya? Apalagi pesimis. udah menyerah duluan. Iya, karena itu ciri orang Muhammadiyah, ciri orang berkemajuan itu adalah orang yang senantiasa optimistis dalam semua hal. Itu. Mereka meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang bisa diraih dengan sangat mudah. Benar. Rintangan itu selalu ada, tetapi tidak ada rintangan yang tidak ada jalannya, tidak ada jalan keluarnya. Yang kedua juga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga karena itu kita memang perlu untuk kemudian berbagi dengan yang lain. Ada gagasan kita bagi dengan yang lain, ada pekerjaan mari kita kerjakan bersama-sama, tapi prinsipnya adalah partnership mutualistis gitu. Jadi kemitraan, yaitu kita sejajar sebagai mitra dan kemudian saling menguntungkan. Itu yang dalam Quran disebut ba'duhum auliya'u ba'd itu. Satu dengan yang lainnya itu saling memperkokoh, saling memperkuat, sehingga dengan kita bekerja sama itu tidak kemudian yang satu diuntungkan yang satu buntung. Itu namanya bukan kemitraan. Nah, karena itu maka tadi banyak hal yang bisa kita share ya dengan Danone gitu, dan Muhammadiyah ini kan sesuai dengan ayat yang saya baca tadi bisa bekerja sama dengan siapa saja untuk kebaikan. Yang Muhammadiyah nggak bisa bekerja sama itu dengan setan. Itu nggak bisa. Muhammadiyah nggak bisa kerja sama dengan setan, tapi jangankan dengan misalnya perusahaan seperti Danone gitu ya, dengan pemeluk agama lain pun kan kita juga bisa bekerja sama kan. Termasuk misalnya pada masa COVID itu kan banyak kita kerjasama dengan lembaga-lembaga non-Islam ya. Bahkan kemudian banyak juga kan korban-korban dari COVID itu yang ditolong oleh Muhammadiyah juga gitu. Jadi kita ini sudah kerjasamanya sudah lintas iman ya, lintas negara gitu. Tadi Pak Arief menyebutnya, kita juga sudah punya di luar negeri. Betul. Sepanjang untuk kebaikan, sepanjang itu bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan, saya kira kita sangat welcome untuk bekerja sama
dengan Danone dan juga dengan berbagai lembaga lain untuk memajukan umat dan memajukan bangsa. Oke, luar biasa. Ini sudah nampaknya sudah semakin terbuka gitu ya. Makin cocok, makin pas gitu ya. Makin nyaman. Jadi insya Allah apapun yang nanti akan dikolaborasikan, nanti akan berpartnership, akan semakin mudah lagi untuk mencapai Indonesia berkemajuan. Pak Mufti, terima kasih banyak. Dan juga Pak Arief, terima kasih banyak sudah berbincang di sini. Ini keren banget, seru banget pemirsa, dan pastinya ini menggugah semangat kita lagi untuk menjadi insan-insan yang mau merubah diri sejak sekarang. Jadi kalau hari ini kita ngerasa kok kayaknya hidup gini-gini aja ya, yuk coba evaluasi diri. Mungkin dari diri kita yang memang gitu-gitu aja juga gitu ya dari hari ke hari. Jadi sekarang kita harus maju, kita pikirkan kemaslahatan umat bersama, kita tingkatkan Indonesia yang berkemajuan. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Saya Armelia Serpiana, pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.